Perhatian. Kinasi Podcast siap mengudara. Kepada seluruh sahabat Kinasi, harap mendengarkan dengan saksama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kinasi Podcast. Sahabat Kinasi, selamat datang dalam program podcast GPB Jemaat Kinasi. Dan saat ini kita akan bincang-bincang bersama dengan pelaksana harian Majelis Jemaat GPB Jemaat Kinasi. Kita akan mengenal pelayanan-pelayanan seperti apa yang telah dilakukan oleh para PHMJ. Untuk mengenal supaya kita bisa lebih tahu pelayanan apa yang telah dilakukan dan kita menjadi tahu jika kita membutuhkan pelayanan seperti apa, kita harus menghubungi kepada siapa. Dan pada saat ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Penatua Ibu Ricky Gloria Hendricks sebagai Ketua 3 Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang membidangi bidang 4 PPSDI PPK. Nah, tak perlu berlama-lama, kita akan langsung bertanya-tanya, kita langsung mencari informasi tentang pelayanan seperti apa yang telah dilakukan oleh Ibu Penatua Ricky selama menjadi Ketua 3. Halo Ibu Ricky. Halo Kak. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik. Iya, Ibu Ricky, terima kasih untuk waktunya. Ibu Ricky boleh sharing kepada kami apa yang Ibu Ricky pahami tentang PHMJ. Baik, yang saya pahami tentang PHMJ sesuai dengan Tata Gereja sebagai Ketua Bidang 4, PHMJ itu adalah representasi dari seluruh kegiatan jemaat GPB Kinasi yang disimpulkan dalam satu wadah yang namanya presbiter. Dan dari presbiter itu PHMJ merupakan pelaksana harian majelis jemaat. Jadi semua tugas-tugas secara umum, kegiatan-kegiatan yang ada pelayanan di jemaat itu dilaksanakan oleh PHMJ. Iya, artinya bahwa PHMJ ini adalah pelaksana sesuai dengan singkatannya, bahwa dia adalah pelaksana yang melaksanakan program-program. Tentu saja PHMJ tidak melaksanakan sendirian ya Bu Ricky ya. Contohnya saja misalnya di bidangnya Ibu Ricky. Bolehkah dijelaskan apakah Ibu Ricky sebagai Ketua Bidang 4 melaksanakan program-program itu hanya seorang diri kah? Atau butuh bantuan dari siapa dan apa saja yang delegasi tugas yang bisa Ibu Ricky bagikan kepada pihak-pihak yang mendukung Ibu Ricky melaksanakan tugas? Baik, untuk bidang 4, di dalamnya ada unit-unit misioner yang kita sebut PRK, dan ada komisi juga. Nah, rangkaian ini yang menjadi pelaksana ke jemaat dalam segala kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat Kinasi. Jadi melalui PRK ini program-program yang kami susun baik dari sinode, baik dari mobile, itu bisa ditransfer ke unit-unit misioner yang kami menjadi Ketua 3 di sini, yaitu untuk PRK dan PPSDI. Jadi semua program itu sesuai dengan bidangnya. Jelas bahwa PPSDI artinya pembinaan atau pengembangan sumber daya insan dan peran keluarga. Nah, yang maksud ini pasti kan insan Kristen. Jadi semua program yang dilakukan dalam rangka pembinaan, khususnya warga jemaat, unit misioner, presbiter, semua menjadi tanggung jawab kami sebagai. Ya, artinya bahwa PHMJ ini sebagai pelaksana melaksanakan program-program hasil keputusan-keputusan SMJ itu tidak berdiri sendiri kan Bu Ricky. Artinya bahwa PHMJ ini juga bekerja sama dengan bidang-bidang, dengan unit-unit misioner untuk melaksanakan realisasi dari hasil keputusan di sidang majelis jemaat. Iya Bu Ricky,
Bolehkah Bu Riki juga sharing kepada kami sebagai pendengar setiap program podcast GPB Jemaat Kinasi terkait dengan suka duka sebagai PHMJ terkhusus menjadi ketua 3? Suka dukanya apa yang dijumpai? Kami sebagai ketua 3 ini sudah periode yang kedua. Sebelumnya di tahun 2015-2017 kami istirahat 5 tahun dan masih dipilih lagi di 2022-2025. Itu berarti kami sudah 2 periode. Kalau kita lihat periode pertama itu bukannya lebih banyak, ya. Tapi kalau di periode ini sukanya lebih banyak. Jadi buat saya kalau pelayanan bukan soal duka dan soal suka, gitu. Bagaimana kita bisa melayani aja dengan baik. Gitu. Iya, oke. Terima kasih Bu Riki untuk sharingnya bahwa setiap pelayanan itu punya dinamikanya masing-masing. Setiap pelayanan itu pasti ada suka dan dukanya. Dan suka dan dukanya inilah yang akhirnya mewarnai pelayanan tersebut menjadi sebuah pelayanan yang punya makna. Kira-kira demikian ya Ibu Riki ya. Oke, sekarang Bu Riki, kalau tadi Bu Riki sudah sempat sharing kepada kita sebagai pendengar setiap podcast GPB Jemaat Kinasi bahwa Ibu Riki sudah 2 periode menjabat sebagai ketua 3. Nah, bolehkah Ibu Riki sharing sejak tahun berapa Ibu Riki menjabat sebagai PHMJ dan apakah Ibu Riki hanya menjabat sebagai ketua 3? Boleh diceritakan kepada kami detailnya pertama kali Bu Riki terpilih menjadi PHMJ dari tahun berapa sampai tahun keberapa, jabatannya apa sampai dengan saat ini? Untuk jabatan PHMJ kami 2 periode di 2015-2017 itu ketua 3 juga, dan untuk 2022-2025 juga ketua 3. Itu ini bidangnya. Artinya membidangi salah satu bidang di PHM itu kan tidak saja menaruh orang, tapi bidang itu harus kita maknai. Artinya karena kalau sekedar bisa bidang ketua bidang 1, ketua bidang 2 dan seterusnya, itu kan tidak hanya bunyinya itu, tapi bagaimana kita sebagai ketua bidang memaknai, menghayati bidang kita masing-masing sehingga apa yang kita laksanakan khususnya di pelayanan dapat lebih maksimal. Iya, terima kasih Bu Riki. Berarti selama Bu Riki menjadi presbiter GPB Jemaat Kinasi baru 2 periode menjabat sebagai PHMJ. Ya, 2 periode dan dua-duanya sebagai ketua bidang 3. Ketua bidang 3. Oke. Ketua bidang 4, ketua 3, bidang 4 gitu ya. Oke, Bu Riki, tadi Bu Riki sudah menceritakan kepada kita semua bahwa ada suka duka yang mewarnai menjabat sebagai PHMJ dan lain sebagainya. Nah, Bu Riki, bolehkah ceritakan kepada kami semua sebagai pendengar podcast Kinasi ini secara spesifik tugas dari ketua bidang 4 ini apa? Tugas Bu Riki secara spesifik. Secara spesifik ketua bidang 4 tentang pelayanan, pembinaan untuk baik untuk warga jemaat dan unit misioner, ini sangat penting. Jadi artinya dari kegiatan podcast ini segala informasi dapat lebih tersampaikan kepada warga jemaat melalui kegiatan ini, dan kami sangat mendukung. Kalau mungkin biasanya cuma bicaranya atau menyampaikan kegiatan-kegiatan itu hanya karena sesuai dengan bidang saya. Kalau ini semua jemaat pasti kalau sudah ditayangkan, semua jemaat akan bisa apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab PHM khususnya di bidang 4. Ya. Oke, artinya bidang 4 ini secara spesifik Ibu Riki bersama dengan tadi yang telah dikatakan bahwa bersama dengan unit misioner, Pelkat untuk melaksanakan tugasnya. Artinya bahwa yang secara spesifik itu adalah tentang pembinaan.
tentang bagaimana mengembangkan, meningkatkan spiritualitas jemaat kepada Tuhan gitu kan ya. Dan salah satunya menarik tadi kalau ketika Bu Riki menyampaikan bahwa podcast ini merupakan program antara bidang 4 dengan Inforkom gitu kan ya. Ada kerjasama antara pembinaan dan bagaimana Inforkom mengelola setiap pembinaan-pembinaan ini dan menyampaikannya kepada warga jemaat. Kira-kira demikian ya Ibu Riki ya, yang bisa disampaikan bahwa spesifikasi tugas dari bidang 4 ini adalah pembinaan, membina warga jemaat dan meningkatkan peran keluarga. Kira-kira seperti itu. Ya, Ibu Riki, kemudian kalau misalnya tadi berbicara tentang periode waktu pelayanan, kan? Nah, Ibu Riki ini menjabat kali kedua, artinya di periode berikutnya masih ada kesempatan. Kalau boleh tahu umur dari Ibu Riki berapa? Saya sekarang usianya 64. 64 tahun. Kalau periode ini selesai, usia akan 65. Kalau masih dikasih kesempatan, usianya jadi 67. Sesuai dengan batasan saya menjadi majelis. Ya. Tapi mungkin melalui podcast ini, saya mau jelaskan. Harusnya sudah ada regenerasi. Sudah harus. Ya kan? Karena tidak bisa lagi usia seperti saya masih menjabat lagi gitu. Itu kami berharap, tetapi pilihan Tuhan itu kan kita tidak tahu apapun nanti pada saat pengambilan PJ, tapi yang saya inginkan sudah harus ada regenerasi, itu aja. Ya, menarik sekali Bu Riki, artinya bahwa keinginan bahwa sebagai seorang pelayan, sebagai seorang yang mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan di gereja ini, kita juga mengharapkan bahwa ada generasi selanjutnya yang bisa melanjutkan tugas pelayanan ini. Jadi Bu Riki berharap bahwa nantinya jangan lagi saya gitu kan, kalau bisa jangan lagi saya, supaya ada regenerasi, supaya ada yang bisa melanjutkan tugas sebagai ketua bidang 4 ini, ketua 3 bidang 4 ini. Nah, kira-kira apa pesan-pesan yang Bu Riki hendak sampaikan kepada generasi selanjutnya yang akan menggantikan Ibu Riki nanti menjabat sebagai ketua bidang 4, ketua 3? Mungkin harapannya sederhana aja. Kalau sudah regenerasi pasti kami berbeda pengalaman, berbeda proses. Harapannya kalau Anda besok yang menjadi ketua 3, melayani itu tidak sekedar buat saya ketua 3. Jadi melayani itu harus dengan hati. Itu aja sih saja. Jadi nggak bisa karena saya ketua 3 itu enggak. Jadi tidak ada sombongan gitu ya. Jadi melayani itu harus dengan hati. Itu aja. Kalau sudah begitu pasti optimal. Iya, menarik sekali Bu Riki pesannya bahwa melayani sebagai seorang pelayan di gereja itu bukan hanya untuk sekadar menonjolkan diri bahwa saya punya jabatan di gereja ini, tetapi bagaimana saya memaknai pelayanan saya ini sehingga pelayanan saya ini akhirnya berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Dan kemudian dari situ kita bisa benar-benar mendedikasikan diri kita untuk melayani Tuhan melalui gereja ini. Iya, Ibu Riki, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Terima kasih untuk waktunya membagikan pengalaman, membagikan informasi kepada kami semua pendengar podcast Sahabat Kinasih ini, dan semoga pendengar setia podcast Kinasih yang nantinya akan menggantikan atau akan nantinya menjabat sebagai PHMJ bisa melaksanakan tugasnya, melaksanakan panggilannya dengan sepenuh hati. Terima kasih Ibu Riki. Semoga ada satu lagi Bu Riki, saya lupa. Bolehkah Bu Riki memberikan kepada kami semua closing statement terkait dengan perjalanan pelayanan Bu Riki sampai dengan saat ini dan harapan Bu Riki untuk GPB Jemaat Kinasih? Pesannya sebagai warga jemaat, sebagai warga diri jemaat, sebagai
apa yang kita sebut wadahnya GPIB. Mungkin harapannya ke depan kita konsisten saja, khusus untuk jemaat. Ya, kalau kita sudah dari awal startnya di GPIB, harapannya finishnya di GPIB. Itu aja. Oke, terima kasih Bu Riki untuk closing statement yang sangat menarik, khususnya untuk para kalangan generasi-generasi muda, bahwa ketika kita hadir di GPIB, kita bertumbuh di GPIB, maka konsistenlah bertumbuh beriman bersama di GPIB sampai pada akhirnya nanti Tuhan memanggil kita pun di GPIB, gitu kan ya. Ya, terima kasih Bu Riki untuk waktunya. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sahabat Kinasih, demikianlah podcast kita pada saat ini. Semoga percakapan yang terjadi bersama dengan narasumber pada saat ini bermanfaat untuk setiap kita yang mendengarkannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama dengan narasumber kita, Penatua Hatmini Prasetyo. Saya Pendeta Carolina Nikita Sundalangi pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.